Jadi pada hari ini tajuk pelajaran adalah berpacaran yang disertai rasa tanggung jawab. Sekali lagi, berpacaran yang disertai rasa tanggung jawab. Setiap lelaki dan wanita yang sehat memiliki perasaan mencintai dan dicintai. Katakan amin. Ini amin ya, sebab firman Tuhan. Karena kita adalah makhluk sosial yang perlu teman hidup, ya. Dan perasaan mencintai dan dicintai itu Tuhan yang letak dalam diri kita, yaitu yang berlawanan jenis, bukan mencintai lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, tetapi berlainan jenis. Itu kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dahulu, seterusnya ayat 20 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang berfirman tidak baik? Ya, bukan orang tua kamu. Bila kau kawin ini lambat sudah. Bukan begitu. Bukan oleh karena orang tua cakap tidak baik, tetapi Tuhan yang cakap tidak baik, ya, bagi lelaki dan perempuan itu tidak berumah tangga. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan perkataan sepadan, ya. Penolong yang sepadan. Ada penolong yang tidak sepadan, itulah banyak hal-hal terjadi, ya. Ayat 20 sampai 24 dikatakan sana, manusia itu memberi nama pada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepada manusia itu. Siapa yang dibangun daripada tulang rusuk laki itu? Bukan lelaki yang keluar, ya. Perempuan, ya. Perempuan, oke. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil daripada laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apabila tulang rusuk itu diambil, maka Adam berkata, inilah dia yang saya suka, saya cintai. Artinya perempuan. Bukan dia bilang inilah dia, lelaki dengan lelaki, bukan, ya, tetapi perempuan. Oke. Tetapi kenapa ada banyak hubungan cinta dan perkawinan yang gagal dan rusak? Kenapa? Walaupun kehendak Tuhan untuk lelaki dan perempuan itu ada hubungan bercinta dan berumah tangga, tetapi kenapa masih ada banyak cinta perkawinan yang gagal dan rusak? Jawabannya sederhana. Karena dosa dan karena kegagalan manusia untuk mempelajari panduan-panduan yang Tuhan beri dalam percintaan. Ada yang rusak perkawinan, percintaan bukan karena dosa, tetapi karena dia gagal mengikuti standar peraturan yang Tuhan bagi. Akhirnya gagal juga, akhirnya rusak juga. Tetapi puncak utama percintaan dan perkawinan itu rusak adalah karena dosa dan karena kegagalan manusia untuk mempelajari. Yang paling penting bagi muda-mudi adalah sebelum berkawin, sebelum berkencan, bercinta adalah mempelajari. Semua cakap mempelajari sedalam-dalamnya standar peraturan bercinta itu sendiri, supaya mereka tidak terlanjur nasi sudah menjadi bubur, ya. Karena dosa dan karena kegagalan manusia untuk mempelajari panduan-panduan yang Tuhan beri dalam percintaan itu sendiri, mereka gagal menerapkan standar yang Tuhan perlukan dalam percintaan dan berumah tangga. Ya, orang Kristen sendiri banyak yang gagal menerapkan. Ketika mereka bercinta, mereka gagal menerapkan standar-standar firman Tuhan dalam percintaan itu sendiri, sehingga apabila mereka masuk dalam rumah tangga, mereka gagal dan rusaklah keluarga itu. Selalu mereka akan cakap begini, asal cinta boleh sudah, ya.
Asal cinta nampak luaran yang memikat, yang seksi, yang seksa, yang ganteng, terus cipta hubungan. Hanya sekadar itu, nampak cantik, seksi, ya, segala-gala yang di luar, terus mau hubungan, takut orang lain ambil, terus mau hubungan, tanpa melihat akibat untuk masa depan mereka yang berdua. Apa yang akan terjadi setelah mereka mengikat percintaan tuh. Belum lagi tunang, belum kawin, sudah ikatan cinta pun kau sudah dikontrol tau. Kau tidak boleh bebas, sudah mau cari pasangan yang lain. Sebab itulah sebelum kamu bercinta dengan seorang, pikir baik-baik ya, sebelum menerima hubungan cinta dengan seseorang. Karena apabila kau sudah terikat, belum tunang lagi, kau sudah terikat, macam tunang juga itu. Kau tidak boleh lagi pilih, oh siapa lagi besok mau pindah lagi, siapa boyfriend kau, girlfriend, tidak boleh sudah. Selagi kau bercinta dengan dia 4 tahun lah sampai kau bercerai sama dia, baru terpaksa cari lagi lain begitu. Boleh paham sekarang? Jadi sebelum mencintai seorang, tahan diri baik-baik ya. Oke. Jadi cinta dan perkawinan juga gagal karena mereka bergantung penuh pada suara-suara. Ini juga berbahaya ya. Cinta dan perkawinan juga gagal karena mereka bergantung penuh pada suara-suara orang tua dan masyarakat serta tradisi yang tidak sepadan ajaran firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang suara orang tua, suara kawan-kawan, suara masyarakat, ngamlah kamu ini begini-gini, dia bilang, ikut saja tanpa melihat apa Alkitab cakap. Ya, sokongan orang tua, sokongan masyarakat, orang yang terdekat gereja itu perlu, memang perlu, tetapi harus sepadan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Selagi dia tidak sepadan dengan firman Tuhan, kata-kata nasihat, sokongan mereka, kenapalah 100 orang sokong kau punya pertunangan, perkawinan, tapi kalau tidak berlandaskan firman Tuhan, bye-bye saja. Nah, itu baru ada pendirian. Kalau tidak, diorang sokong bah saya itu, semua sudah sokong, bukan pasal orang sokong. Adakah firman Tuhan sokong ataupun tidak? Amin. Kalau firman Tuhan tidak menyokong, maka jangan terima suara majority itu. Nah, ini yang paling penting dalam hal bercinta, seterusnya berumah tangga. Sekali lagi, cinta dan perkawinan juga gagal karena mereka bergantung penuh. Ini bergantung penuh ya, tanpa menyelidiki. Bergantung penuh pada suara-suara orang tua dan masyarakat serta tradisi yang tidak sepadan ajaran firman Tuhan. Nah, suara-suara orang tua, suara keluarga, dan suara tradisi telah mengambil alih peranan suara Alkitab, ambil alih ya, yang berkaitan cinta dan perkawinan, dan pasti berakhir dengan banyak kegagalan. Hilang rasa cinta, perpisahan, bahkan ada yang kita lihat sudah kawin, suami dia bunuh istri, istri bunuh suami. Banyak terjadi. Kenapa? Sudah dendam, sudah banyak keadaan tidak boleh cerai. Akhirnya dia berkata, cakasih habis kalau ada yang kena racun kan. Kita lihat di banyak di Indonesia di YouTube itu kisah benar karena tangkap. Ya, dia bunuh istri, dia bunuh anak, ataupun istri bunuh suami. Ada pasangan baru tapi dia bunuh suami dia supaya boleh kawin. Kubur dia punya laki di belakang rumah. Kedapatan bau busuk kan, orang kampung ketahuan. Jadi ini akibat kenapa dari awal mereka tidak menerapkan standar firman Tuhan dalam percintaan sampai kepada berumah tangga. Ya, perhatian awal ya, dengar baik-baik. Jangan gosipkan seorang lelaki dengan perempuan lain ataupun seorang wanita dengan lelaki lain. Kau ngam sama si anu itu, kau ngam sama si anu itu, ya. Apalagi bila mereka berdua ada bersama. Lebih banyak kesan negatifnya daripada kesan positifnya. Sekali lagi penekanan ini sebelum saya teruskan. Jangan gosipkan seorang perempuan dengan lelaki lain dengan perempuan itu. Apalagi di depan mereka, dalam sel grup kah, di gereja, waktu makan-makan, waktu di kasih badminton. Kau itu duna mau cerita-cerita. Ini kau punya bakal sudah ini. Begitu di depannya sambil cerita-cerita. Itu tidak baik. Tidak membangun, tidak matang, ya. Dan ketika apabila kamu menggosipkan seseorang itu dengan si lelaki, tiba-tiba sebenarnya lelaki itu ada kekasih dia yang lain, nanti dia malu sendiri satu gereja. Dia tidak mau pisah sembahyang tuh, sebab kamu sudah kasih gosip sama dia, tapi dia ada perasaan orang lain.
Bila tidak jadi yang digosipkan itu, dia jadi dengan pemudi yang lain, menambah perasaan malu. Las-las dia pindah gereja. Boleh paham sekarang? Jadi jangan gosip-gosipkan. Ada cara untuk kasih pasangan itu yang kamu rasa ada berpotensi macam sesuai dengan cara yang lebih dewasa, lebih matang. Mungkin pergi ke kedai kopi, berbincang dengan dia. Bukan yang diejek-ejek begitu, digosip-gosipkan begitu. Itu tidak akan menjadi dan tidak dewasa. Itu hanya mempermalukan, merendahkan si wanita dan juga si lelaki itu sendiri. Boleh paham kan? Jadi gereja, jemaat jangan gosip-gosipkan. Oh ini macam kau ngam sama Syanu ini begini-gini. Jangan cakap begitu. Itu tidak baik ya. Oke, tanda-tanda cinta yang gagal. Kita bermula dengan tanda-tanda cinta yang gagal dulu ya. Ada 7 tanda cinta yang gagal saya tulis di sini. Yang pertama, banyak kali bertukar teman berkencan ataupun bercinta. Setiap tahun tukar satu orang. Setiap tahun tukar. Indak ngam lagi tukar baju, indak ngam lagi tukar seluar. Setiap tahun bertukar, ya. Macam Ultraman, bertukar selalu. Yang kedua, mengalami pendarahan fisik dan emosi. Bercinta tapi si perempuan selalu kena derah oleh api rokok lah, kena pukul lah, biru-biru. Banyak kan begitu kan? Tapi dia bilang, karena saya cinta sama dia, tapi biru-biru muka semua. Ini si bodoh lah begitu, meneruskan cinta begitu. Sudah biru kaki, biru muka masih setia. Bodoh betul, ya. Yang ketiga, kerohanian merosot. Ini yang paling penting. Kerohanian orang itu merosot. Sejak kamu bercinta dengan dia, merosot, hubungan dengan gereja terabai. Ini tidak betul sudah merosot, tidak pergi gereja, tidak aktif sudah kerohanian. Pasti ini bukan daripada Tuhan punya. Kalau merosot, hubungan itu membuatkan kamu macam jauh daripada Tuhan, itu tidak betul sudah ya. Dan seterusnya, yang keempat, tidak sepahaman dan malu bersama di tempat orang ramai. Sudah bercinta tapi malu untuk bersama-sama, makan bersama, berbual bersama, duduk bersama, malu pula. Ini macamnya, kau WhatsApp sama dia, putus cinta bilang, bye-bye bilang, ini terakhir saya sama-sama kau bilang. Adakah begitu? Bercinta tapi malu duduk bersama, duduk makan bersama, mesra bersama, takut, segan. Itu tidak betul. Merahasiakan lagi percintaan, itu tidak betul. Pasangan yang merahasiakan cinta itu tidak betul. Ada sesuatu, something wrong. Dia merahasiakan cinta dia dengan orang lain. Ya, jangan beritahu Syanu, jangan beritahu Syanu. Apalah arti cinta itu kalau begitu? Ya, malu. Kau malu dengan orang itu, macam Yesus bilang kan, barang siapa malu mengakui saya di depan orang, saya pun malu di hadapan Bapa di surga. Betul kan? Kalau kau mencintai seorang, bangga lah, itu saya punya girlfriend. Bukan? Itu saya punya girlfriend. Itu saya punya boyfriend. Bangga. Bukan kami kawan-kawan saja, Bah. Kalau kau cakap begitu, padahal kamu bercinta, lalu kau cakap orang lain, kami kawan-kawan, saya biasa. Oh, kau biasa, bagus, kau pergi tackle, yang lain pergi ambil sama dia. Kalau memang cinta, cakap cinta, jangan biasa. Saya harap lepas ini banyak orang WhatsApp saya, gembala saya sama Syanu. Oke, itu yang keempat ya. Tidak sepahaman dan malu bersama di tempat ramai. Dia tidak rasa bangga mengaku itu kekasih dia. Seterusnya, yang kelima, tiada komunikasi yang baik dengan bakal mentua. Ada perselisihan, belum cinta, belum lagi ada pertunangan, sudah bergaduh sama mentua. Berani itu, ada begitu. Bergaduh sama mentua. Cancel terus. Ya, betul itu. Berani berselisih paham, sudah bakal mentua. Macam itu, out lah. Out. Hanya orang bodoh saya meneruskan cinta begitu kan. Saya bagi dia peluang dulu, Bah. Tidak payah peluang-peluang kalau sudah begitu. Memang kompom akan bergaduh terus tuh kalau sudah kawin. Seterusnya, yang keenam, ramai kawan-kawan mulai kawan kau di sekitar kau ataupun keluarga mempertikaikan hubungan yang kurang sepadan. Mereka bukan menghakimi ataupun campur tangan, tapi kalau memang mereka nampak sesuatu yang ketara betul tidak baik, mereka akan cakap, macam tidak sepadan kok sama si Anu. Perangai dia buruk begini-gini. Betul, Bah? Bila kawin betul-betul terjadi itu. Ya, jadi kalau memang ada
clue-clue, ada signal daripada kawan keluarga yang macam ini tidak ngam, perangai dia buruk begini apa semua. Bukan dia memburuk-burukan orang itu, tapi memang tidak ngam lah itu. Bagus kamu berhati-hati sudah, ya. Karena banyak kejadian begitu, ya. Akhirnya bercerai juga, betul juga, karena tidak sepadan. Oke. Nah seterusnya, yang ketujuh, perangai kekanak-kanakan. Tidak bertanggung jawab, hanya mau menikmati cinta tanpa mau ada komitmen yang untuk berkawin. Dia hanya mau bercinta saja, memuaskan kesunyiannya, mau berbual-bual romantik di KFC. Tapi kalau cakap pasal dia bilang macam mana masa depan kita, oh nanti kita akan bincang tuh selepas 5 tahun 10 tahun, dia bilang kau tinggalkan dia selepas keluar daripada KFC. Kalau dia bilang 5 tahun dan sekarang baru kita bincang pasal pertunangan, perkawinan, memang kau tinggalkan dia. Terima kasih, thank you very much, kau punya tadi itu apa, itu spicy, kau belanja saya, tapi ini yang terakhir, saya mau ikut. Dia tidak mau tanggung jawab, ya. Kesan setelah berkawin itu adalah tanda awal kegagalan dalam percintaan itu sendiri, ya. Kesan setelah berkawin, yang pertama ada 7 juga. Kerohanian merosot dan tidak aktif beribadah, itu tanda awal. Rohanian merosot dan tidak aktif beribadah. Yang kedua, aktiviti gereja dikongkong oleh pasangan. Oh, tidak boleh sembarang pergi gereja sudah. Yang ketiga, pergaduhan, perselisihan, pertengkaran yang tiada henti-hentinya. Tidak ada penyelesaiannya. Ya. Yang keempat, sengsara menderita secara fisik seperti saya cakap tadi, dan jiwa, diderah, dipukul. Yang kelima, kerohanian anak-anak kita, ya. Bila sudah berumah tangga, kerohanian anak-anak terbiar, karakter dan tingkah laku anak-anak tidak rohani, terbiar, tidak akan bawa pergi sekolah minggu, terbiarlah anak-anak di rumah dengan perangai mereka sendiri itu. Seterusnya yang keenam, masalah ekonomi tidak boleh dipulihkan. Orang yang berkeluarga yang memang berantakan, dia punya hubungan, memang ekonomi merosot. Terpaksa hutang sini, hutang along apa semua. Macam mana pun dia kabur, tidak boleh kabur. Sentiasa ada masalah sebab berada dalam tahu? Dalam kutukan. Ekonomi dia tidak boleh. Terpaksa mencari, tipulah supaya dapat income dengan cara tipu. Seterusnya yang ketujuh, perangai, seterusnya yang ketujuh, ya tadi. Keenam, masalah ekonomi tadi itu tidak boleh dipulihkan. Yang ketujuh, berakhir dengan kepahitan, dendam, masih berkeluarga, masih ada hubungan tapi dendam, penipuan, jenayah, bahkan terjadi akhirnya perceraian dan pembunuhan. Pembunuhan berakhir bila sudah begini. Jadi sebelum semua ini terjadi, maka penting untuk bersikap dewasa dalam memilih calon kekasih. Katakan amin. Karena yang Anda pilih bukan untuk bercinta sahaja, tetapi bakal menjadi pasangan hidup Anda. Katakan amin. Bukan hanya untuk bercinta, tetapi untuk pasangan seumur hidup. Nah, sekarang kita masuk, ya. Kamu sudah tahu dia punya kesan-kesan dan akibat. Ciri-ciri pasangan yang tepat. Kita melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Sekarang apakah ciri-ciri yang tepat? Kalau ada di antara kamu yang dalam hubungan seperti yang kategori tadi, boleh diperbaharui, boleh diperbaiki, ya. Kita lihat ciri-ciri di sini, ya. Terapkan ciri-ciri ini dalam kehubungan percintaan itu, ya. Ciri-ciri pasangan yang tepat. 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap? Perhatian, ya, perhatian. Yang disebut sini adalah pasangan yang tidak percaya Yesus. Itu yang disebut, yang dikatakan di sini, pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Pasangan yang tidak percaya Yesus, maksudnya yang belum lahir baru, belum bertobat, memiliki doktrin Kristen yang salah. Walaupun dia Kristen, tapi memiliki doktrin Kristen yang salah, dan walaupun dia Kristen belum bertobat,
belum lahir baru, walaupun Kristen kulit saja. Maksudnya dia tidak boleh menjadi pasangan hidup kamu. Kristen, banyak begitu kan tertipu. Saya Kristen juga, Pak. Saya pergi sembahyang. Ya lo, tapi doktrin kau apa? Kau lahir baru kah? Kau sudah bertobat kah? Tidak. Kalau tidak, kau bukan Kristen. Boleh paham kan? Itu muktamad, ya. Pasangan yang tidak percaya Yesus, belum lahir baru, belum bertobat, memiliki doktrin Kristen yang salah, dan apalagi beragama lain, itu sama sekali bukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Bila kita memaksa diri berada dalam situasi demikian, kita akan menanggung akibatnya. Walaupun Anda diberkati di gereja, sebab gembala tidak tahu kan. Walaupun kamu diberkati, tetapi berkat itu tidak turun dalam anak cucu kamu. Karena salah. Mustahil Tuhan memberkati pasangan yang tidak seimbang. Walaupun mungkin tuh pastor kau boleh tipu, dia akan berdoa juga dalam nama Tuhan. Tapi itu berkat tidak masuk dalam diri kamu. Itu hanya dilepas saja begitu, tapi tidak masuk dalam kehidupan kamu. Boleh paham kan? Wah, jangan bilang saya ada surat kawin, sudah diberkati gereja. Ya, tapi belum tentu tangan Tuhan ada di sana. Mungkin hanya tangan gembala saja. Tetapi tangan Tuhan tidak ada di tempat itu. Sebab Tuhan tidak akan kompromi dengan dia punya ucapan sendiri. Tidak boleh merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Amin. Jadi yang pertama, dia adalah orang yang percaya. Ya. Clear sudah ini? Boleh paham mudah-mudi? Clear kan? Apa itu pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya? Tidak percaya. Oke. Kata-kata populer yang selalu kita dengar oleh orang Kristen yang menentang firman Tuhan. Kata-kata populer ini, ya. Nanti lepas kawin, palan-palan saya bawa pergi gereja. Nanti lepas kawin, palan-palan saya Injil. Dua ini. Nanti lepas kawin, palan-palan saya bawa pergi gereja. Nanti lepas kawin, palan-palan saya Injil. Dua dia sebut palan-palan. Bawa pergi gereja dan Injil. Maksudnya terbukti orang ini belum kenal Tuhan, belum bertobat. Sebab itulah ada istilah palan-palan saya bawa dia. Ini suatu kesilapan dan kamu akan menanggung akibat daripada demikian. Sebab Alkitab sudah cakap, tidak ada istilah palan-palan, tidak ada bawa pergi gereja selepas mereka berkawin, tetapi sebelum berkawin. Semua cakap sebelum. Sebelum berkawin, orang itu dia punya prasyarat adalah doktrin yang benar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, lahir baru dan bertobat. Amin. Itu set, tidak boleh diubah. Itu keramat, tidak boleh diubah. Walaupun selepas itu memanglah ada kelemahan orang yang lahir baru, ada kekurangan dia, ada kegagalan, tapi dia adalah dipanggil Tuhan. Dia sudah lahir baru. Katakan amin. Dan kurang risiko dia berbanding dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini banyak orang tertipu, banyak orang Kristen tertipu karena dia bilang dia Kristen juga, ya. Tapi jenis Kristen macam mana? Quality Kristen dia macam mana? Standar Kristen dia macam mana? Yang menjadi pasangan hidup kau. Ini bukan teman bercinta, tahu? Ini teman seumur hidup, betul kan? Teman seumur hidup. Dalam senang, dalam susah. Yang pertama, ciri-ciri pasangan tepat. Yang pertama, pasangan harus seiman dan seimbang. Seiman bermaksud sudah bertobat, lahir baru, bukan setakat bergerak Kristen. Kita boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman dalam pekerjaan, amin. Baik dalam bisnis ataupun di sekolah. Kita juga boleh bergaul kepada mereka untuk penginjilan. Tetapi bukan dalam hal bercinta, apalagi untuk bernikah. Katakan amin. Apalagi dalam hal bercinta dan juga berkawin. Seiman bermaksud satu kepercayaan, satu doktrin, satu pertobatan. Orang yang berkawin dengan Kristen kulit sama halnya dengan berkawin dengan yang tidak seiman, ya. Yang kedua, apakah yang disebut dengan seimbang? Tadi seiman, ya. Sekarang seimbang. Dengar baik-baik. Seimbang, jarak usia yang tidak terlalu jauh. Seimbang. Nah, ini pasal umur sudah. Terutama bagi si perempuan. Dengar perempuan, ya. Umur lebih muda perempuan ataupun 2 hingga 5 tahun tua daripada si lelaki masih dikategorikan masih oke. Selamat kamu, ya, baik-baik keadaan kamu.
Memang banyak keuntungan bagi lelaki yang jauh lebih tua. Betul, kalau kau dapat pasangan yang jauh lebih tua ataupun sama umur, ataupun si perempuan hanya tua 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun masih oke, ya. Tapi kalau itu boyfriend kau 20 tahun dan si perempuan itu 50 tahun. Wow. Nah, memang akan disebut ini mak kau. Jadi banyak keuntungan. Bagi lelaki yang jauh lebih tua dari si perempuan, tetapi tergantung kematangan seorang lelaki, ya. Kematangan. Biasanya sikap lelaki ini dan perempuan lebih cepat dewasa. Dari segi pemikiran, tingkah laku, sikap, tanggung jawab. Walaupun masih muda, mereka cepat dewasa cara berpikir. Lelaki secara jujur lambat mau obohol dulu. Lambat. Tapi bukan semua, tapi kebanyakan laki lambat. Oleh sebab itulah ada wanita, ya, yang mau lelaki dia lebih tua, jauh lebih tua. Sebab bila lebih tua, dia punya kematangan lebih bagus lah daripada yang muda. Tetapi ada yang muda lelaki tapi matang. Wah, itu bonus bagi perempuan yang kamu dapat lelaki lebih muda daripada kau tapi matang. Minta ampun dia punya matang. Dia pandai simpan duit. Dia murah hati. Dia suka menolong orang lain. Semua dia matang, dia suka tolong. Semua yang bagus-bagus bertanggung jawab. Amin. Dia suka tolong orang tua, matang. Ini jarang boleh dapat. Dan saya harap ada di gereja FCA. Amin. Kita melihat beberapa acara gereja di sini ataupun di gereja cabang. Saya perhati muda-mudi macam di Kibatu juga di sini. Wah, bagus. Muda-mudi yang kasih serve itu makanan, sauk. Mereka cakap, "Gembala, ibu mau lagi makan?" Wah, punya main matang. Bagus ini macam. Kekalkan itu. Itu bagus dia. Perempuan yang sudah bercinta, ini masih umur ya, seimbang ya. Perempuan yang sudah bercinta dalam umur belasan tahun belum sampai 20 ya. Ada peluang bercinta beberapa kali lagi. Jika putus cinta. Dalam belasan tahun, kamu ada peluang lagi. Tapi bagi perempuan yang sudah berumur 20 hingga 30 tahun, diharap bercinta dan terus kawin. Lebih baik. Kalau umur kamu belasan tahun, 1-2 kali putus cinta masih oke. Belum sampai 20 tahun. Tapi bila kamu sudah seorang wanita, perempuan, umur 20 tahun, sampai yang saya kategorikan tadi itu, 30, 25, kamu kena betul-betul bijak memilih pasangan bercinta, bahwa cinta kamu ini, itulah yang kamu kawin. Bayangkan, kau berumur 25 tahun. Lalu kau bercinta dengan seorang tanpa perancangan, karena suka saja begitu. 4 tahun bercinta. Tapi dia belum buat keputusan. Dia bilang, "Tidak ada duit, saya belum siap." Kau setia, setia yang bodoh. Lepas itu, las putus, kemudian kau terpaksa cari lagi. 3 tahun lagi bercinta, sudah umur 30. Putus lagi. Kemudian jumpa lagi untuk 2 tahun, 32 umur kau. Putus lagi. Kecewa lagi. Mungkin kau trauma 5 tahun. Tiada pasangan. Lepas itu baru timbul perasaan kau cinta lagi. 40 tahun. Tahan saja. Sebab itulah umur yang 20. Bagus toh. Mudah-mudahan di sini kan ajar. Umur yang 20 sampai seterusnya. Kalau kau bercinta. Betul-betul sebelum kau bercinta.
tengok kiri kanan, ya, depan belakang, bukan hanya kau saja, tanya orang, tanya gembala macam mana ini. Wah, ini yang gentleman bagus, dia tanya gembala. Macam mana si lelaki ini, oke kah begini-begini. Gembala kan lebih tahu kan jemaat dia. Orang yang bijak, pemudi yang bijak, gembala boleh saya minta pendapat? Dia bilang. Kalau kau minta pendapat kawan kau saja, pendapat kawan kau, pengalaman kawan kau saja. Jadi dalam segala sudut minta pendapat dan tanya awal-awal yang bakal mau kau ini betul-betul. Kau serius kah sama saya? Saya serius. Kau ambillah kapak dimun. Bukan, saya tidak mau cakap pasal serius itu. Maksud saya, betul dalam 1 tahun lepas ini kau mau tunang saya? Apa perasaan dia? Kalau dia bilang yes, dia bilang dia gembira, oh tetap ngamla itu. Tapi kalau dia bilang kita doa dulu, dia bilang, oh jangan kau terima tuh cinta. Kalau dia bilang kita doa dulu. Selepas 4 tahun kau bercinta, bergumul, Obi, lepas itu bilang kita doa dulu. Lepas 4 tahun baru doa. Sebelum bercinta doa dulu. Bukan waktu lepas cinta baru doa. Itulah orang bilang kegagalan banyak muda-mudi yang setelah bercinta baru dia berdoa. Adakah ini kehendak Tuhan dikadekupi kepada kita? Bukan. Sebelum bercinta doa dulu, kehendak Tuhan kah tidak. Kau sudah dapat signal dari Tuhan, ada damai sukacita selepas berbincang. Saya memang sarankan muda-mudi terutama perempuan mesti berani, karena ini keuntungan kamu. Bagi mereka bercinta, kau nampak dia serius sama kau, betul kau serius. Macam mana kalau selepas 1 tahun ini 2 tahun kau mau tunang sama saya? Oh, dia bilang yes, ini yang saya harapkan, ini yang saya mau. Wah, baguslah. Kalau tidak, jangan masuk lebih dalam lagi. Kau sendiri kecewa, ras menunggeng. Amin. Jadi pasangan bercinta umur 20 tahun dan ke atas perlu mengubah topik perbualannya. Bukan dia bilang, macam mana itu kuku kau, baju kau pakai yang hari Minggu cantik. Bukan itu saja topik dia. Mesti mau ubah yang lebih mendalam lagi. Very deep. Kalau hubungan kita ini macam mana sudah ini? Bilang, sudah 1 tahun macam mana? Kau serius kah mau kawin dengan saya? Dalam sudah kan? Dalam. Kau sungguh-sungguh kasih jumpa saya, kau punya beliau, kau punya bapak. Yang lelaki gentleman, tiada masalah, mari saya jumpa bapak kau sekarang juga. Bagaimana kelanjutan hubungan itu bila bertunang dan mendirikan rumah tangga? Artinya kau punya topik sudah ubah sudah kan? Daripada cakap pasal nama kucing, nama anjing, warna kesukaan kau, bukan itu sudah. Ya, topik dia berubah. Jika salah satu pihak tidak serius dan belum dapat kepastian, lebih baik jadi kawan sahaja agar si perempuan mendapat peluang. Dengar baik-baik ya, mendapat peluang mencari pasangan yang serius mau berkawin. Jangan kasih lama-lama satu hubungan yang memang tidak serius. Yang dia bilang, kita berkenalan saya dulu 4-5 tahun. Oh, bye-bye sama dia. Kalau berkenalan jangan cinta. Kita boleh berkenalan jadi kupi-kupi begitu tapi tidak cinta. Yang keempat, cari pasangan yang bertanggung jawab, beriman sangat baik, tapi beriman dan seorang yang siap memikul tanggung jawab berkeluarga dan punya anak. Katakan amin. Dia seorang yang rajin bekerja, pandai simpan duit, tidak menyusahkan orang tua, tidak boros, setia memberi kepada Tuhan, dan hormat kepada kepimpinan gereja dan rajin bekerja. Ini seorang yang lelaki. Hormat kepada kepimpinan gereja, beriman, rajin cari duit, rajin cari makan. Ini yang seorang wanita perlukan. Wanita ini, dia tidak perlu hanya mau seorang laki yang handsome, yang bagus menurut dialah.
ya, yang cerdik, tapi dia mau standar ataupun si lelaki yang dia cinta ini seperti bapak dia sendiri. Seperti bapak. Banyak orang silap begini. Dia hanya mau bercinta, tapi sebenarnya perempuan mau yang bukannya bercinta, tapi dia mau bahwa dia punya perangai macam bapak dia. Ada kebapaan. Boleh menjaga dia, bukan hanya boleh bercinta, tapi boleh menjaga dia seperti bapak. Kalau sama standar itu macam bukan bapak, maka setakat boyfriend saja, tiada apa-apa yang kau boleh cover saya nih. Tapi kalau kau seorang yang dianggap seperti bapak, sikap kau, tabiat kau gentleman, berani, itu perempuan suka. Seperti bapak melindungi, boleh memberi kau makan satu hari nanti, boleh melindungi kamu. Yang kelima, berani berhadapan, bakal mentua, berani berbincang, pandai merancang, ataupun ada daya kepimpinan. Saya sentuh yang terakhir, daya kepimpinan. Kamu sudah diajar dalam gereja ini daya kepimpinan, kan kepimpinan banyak. Gunakan itu dalam percintaan. Daya kepimpinan dalam percintaan. Waktu saya belum pergi tunang istri saya terbang dari Johor pergi di sini. Tiada siapa-siapa bersama saya. Langsung naik bus lawas pergi sana satu orang di Sindumin. Dan saya cakap saya punya mentua waktu itu, "Uncle, saya mau tunang anak kau, saya mau kawin." Berani juga kau, dia bilang. Iya, saya bilang minggu depan. Saya bilang, minggu depan? Iya, saya tidak masalah sudah. Betul-betul saya pergi. Baru saya pergi ambil ibu bapak saya, pergi tunang. Saya naik bus saja, tiada rombongan. Sekarang banyak rombongan kan, ketakutan. Dia buat dulu rombongan dulu. 20-30 orang pergi keroyok tuh rumah. Itu laki sana belakang ketakutan. Apa dia bilang? Dia bilang, tiru macam ini. Nggak payah orang tua terus pergi kedai kopi bincang dulu. Oke kah bos? Uncle oke kah? Kalau macam saya mau anak kau begini. Oke. Kalau macam itu baru saya bawa orang saya. Ciao, oke. Nah, waktu saya kawin tidak cukup duit. Betul, tidak cukup duit. Serius. Tapi saya berani, saya bilang, "Uncle, bolehkah saya utang dulu? Saya utang dulu, yang penting saya kawin dulu tahun ini, nanti." Saya punya mentor bilang, betul juga ini. Kau ini berani, saya suka, dia bilang. Orang kami ini Lundaya lain, sepatutnya banyak aturan. Tapi karena kau, dia bilang, oke, dia bilang. Kau tahu berapa saja? 1.000. Selepas ada anak sudah baru saya bayar 3.000 lebih. Daripada kau kumpul-kumpul 40.000, enggak kau kawin. Enggak kau kawin. Jadi si lelaki mesti berani. Kalau dia berani, itu lelaki, itu keluarga akan boleh bantu kau. Amin. Berani. Lelaki kalau tidak berani, jangan kawin. Kalau setakat berani bercinta saja, tidak payah. Berani berhadapan, bakal mentua, berani berbincang, pandai merancang, ada daya kepimpinan, bukan pengecut. Sudah ditunjukkan dalam gereja ini, daya kepimpinan. Tunjuk. Seorang yang menyokong dan melindungi pasangan mereka, yang keenam. Amin. Menyokong dan melindungi pasangan mereka. Dan yang ketujuh, tidak menggoda pasangan mereka itu dalam dosa percabulan dan nafsu yang jahat. Sepanjang mereka bercinta itu tidak menggoda dia mengambil kesempatan kepada bakal istri dia. Dan yang ke-8 saya tambah sini, kamu akan tahu akibatnya. Sama-sama beribadah di sebuah gereja yang sama. Sama-sama beribadah. Mungkin orang itu tidak beribadah di tempat ini, tetapi bila dia mau mencintai kau, kau jelaskan pada dia, kalau kau mau bersama dengan saya, mesti beribadah bersama saya. Kamu tahu kenapa? Sebab di sini diajar kepimpinan. Kamu akan dijaga. Kau tidak tahu di sana kau dijaga atau tidak. Kalau kerohanian kau merosot di sana, habis lo, betul kan? Walaupun dia pada gereja lain, kau kena beritahu dia, briefing dia, kau yang lebih dominan. Saya mau, kalau kau betul mau saya, syaratnya lepas kawin, ibadah di sini. Nah, supaya mereka dibimbing bersama-sama. Itu barulah. Kalau tidak, kau tidak tahu apa terjadi di luar sana kehidupan kamu. Amin. Jadi
Berpacaran yang disertai rasa tanggung jawab, ya. Saya rasa saya sudah selesai tadi apa yang saya mau cakap tentang berumah tangga ini, perkawinan.